Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Untuk menyerah, hati yang hancur Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti anak yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti yang rembuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tak menyerah, hati yang hancur, hati yang hancur Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang rembuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Seperti Daud yang rembuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat kasih karunia
yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, kini saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, supaya kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya juga mengucap syukur karena masih diberi kesempatan untuk melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel yang pertama, ayat 1 sampai ayat 20. Tema firman Tuhan hari ini yaitu rahasia seorang anak. Saya akan membacakan firman Tuhan ayat 1 sampai ayat 20. Bapak Ibu boleh menyimak dan boleh ikut membaca bersama-sama. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Jovim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroam bin Elihu bin Tohu, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta Allah di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga dia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedih-sedih. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai seorang pemabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu.
Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Hana. Kita mau belajar dari seorang wanita, salah satu tokoh di Alkitab yang menginspirasi, dan beliau juga menginspirasi saya. Saya percaya kita sering mendengar cerita itu. Tapi biarlah kali ini kita mau sama-sama belajar kembali, mengingat kembali apa yang Tuhan lakukan kepada Hana. Dan saya percaya setiap kita akan mendapat berkat dari setiap firman yang kita baca pada hari ini. Bapak saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Hana, nama Hana yaitu dalam bahasa Ibrani yaitu Kana atau Hana, yang artinya adalah elok atau menyenangkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita punya anak, kita pasti mau memberikan nama yang indah, karena nama itu adalah doa, harapan orang tua kepada anak. Begitu juga Hana. Hana diberi nama elok, menyenangkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Hana? Itu tidak seindah namanya, tidak elok. Kenapa? Karena yang pertama, mari kita lihat di sini. Yang pertama, Hana dimarahi oleh suaminya Elkana. 1 Samuel pasal 1 ayat kedua. Saya akan baca ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Jofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroam bin Elihu bin Tohu bin Jof, seorang Efraim. Ayat kedua. Orang ini yaitu Elkana, suaminya Hana, mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Hana hidupnya tidak elok, tidak menyenangkan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak seperti namanya. Kenapa? Dia di madu. Saya percaya tidak ada seorang pun, baik itu pria maupun wanita, yang mau diduakan cintanya. Itu pasti tidak menyenangkan. Yang kedua, Hana mandul, Bapak Ibu. Tuhan menutup kandungannya. 1 Samuel pasal 1 ayat 2 dan 5. Kalau ayat 2 tadi sudah dikatakan Hana tidak memiliki anak. Ayat kelima saya bacakan. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tuhan menutup kandungan, artinya apa Bapak Ibu? Mandul, artinya apa? Tidak bisa memiliki anak. Dan bagi orang Israel pada saat itu, mandul, ditutup kandungannya, itu sama halnya dengan kutuk, dihukum Tuhan. Ini sudah jelas bukan hal yang menyenangkan yang dialami oleh Hana. Ini bukan sesuatu yang elok. Yang ketiga Bapak Ibu, Hana menderita karena Penina selalu menyakiti hatinya. 1 Samuel pasal 1 ayat 6 dan 7. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Bayangkan Bapak Ibu, dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga dia menangis dan tidak mau makan. Hana menderita karena penghinaan yang dilontarkan oleh Penina. Setiap kali Hana disakiti oleh Penina. Dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun itu berarti dari waktu yang tidak singkat. Cukup lama dia menderita Bapak Ibu. Ini tidak seperti namanya. Elok, menyenangkan. Yang keempat, Hana merasa sangat cemas dan sakit hati.
Ini jelas tertulis di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 16. Ini Hana sendiri yang berkata, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian. Ini ungkapan dari Hana sendiri, Bapak Ibu. Bahwa apa? Bahwa dia merasa sangat cemas, sakit hati. Berarti kehidupan Hana tidak sama seperti namanya, elok, menyenangkan. Apa kecemasan dan sakit hati dari seorang Hana? Sudah jelas, yang pertama tadi, dia diduakan oleh suaminya. Orang yang dia kasihi, tetapi suaminya membagi kasih, mengambil istri lagi, yaitu Penina. Kedua, kecemasan dan sakit hati dari seorang Hana, yaitu apa? Kemandulan. Dalam budaya Israel kuno yang patriarkial, memiliki anak laki-laki ada harapan setiap orang. Silsilah dan warisan keluarga diturunkan melalui garis laki-laki. Hana bukan hanya tidak memiliki anak laki-laki, melainkan dia tidak memiliki anak sekalipun. Satu pun dia tidak memiliki. Kebahagiaan seorang wanita, yaitu apa? Ketika dia mengandung dan melahirkan, itu kebahagiaan seorang wanita. Tetapi Hana, Tuhan tutup kandungan. Ini kecemasan, ini sakit hati dari seorang Hana. Dia tidak punya keturunan. Dia tidak memiliki ahli waris dari dirinya. Yang ketiga, Bapak Ibu, Hana menghadapi penghinaan dari Penina. Dikatakan sakit hati. Karena mungkin menurut Penina, Hana itu mengalami dosa besar sehingga Tuhan menutup kandungannya. Dan Penina tidak suka, sekalipun Hana tidak memiliki anak, tetapi Elkana suaminya sangat mengasihi Hana. Itu mungkin yang membuat Penina begitu membenci Hana. Mari kita lihat video selanjutnya. Apa kecemasan dan sakit hati yang dialami oleh Hana? Tidak memiliki masa depan. Hana tidak memiliki masa depan. Hana tidak meragukan cinta Elkana, namun persoalan Hana tidak mungkin diselesaikan hanya dengan cinta. Apabila Elkana meninggal dunia, hidup Hana akan ditentukan oleh orang-orang yang selama ini membenci dan membesarkan hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mengapa dikatakan Hana tidak memiliki masa depan? Karena ketika Elkana meninggal dunia, Hana hidup sebatang kara. Dia nggak punya anak. Hidupnya tergantung dengan orang yang ada di sekitarnya yang membenci dia, yaitu Penina dan anak-anaknya. Dan ini menggusarkan hatinya. Ini menjadi kecemasan dalam hidup Hana. Yang kelima, tidak ada yang memahami. Tidak dipahami oleh suami. Di tengah kemandulan dan penghinaan yang dialami oleh Hana, Elkana berusaha memberikan penghiburan, memberikan porsi daging berlebih pada waktu persembahan korban. Tetapi itu tidaklah cukup. Hana tetap bersedih hati. Dari pernyataan Elkana di ayat 8, saya akan bacakan. Lalu Elkana, suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu bersedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ungkapan Elkana di sini tidak benar-benar memahami situasi istrinya. Dalam arti, suaminya tidak peka, tidak mengerti, tidak memahami apa yang menjadi kecemasan dalam hati Hana. Tidak ada yang memahami suaminya, orang yang dia kasihi. Belahan jiwanya itu tidak memahaminya. Kemudian Penina yang sesama wanita juga tidak berempati, melainkan menyakiti hati Hana. Ternyata semuanya ini belum cukup bagi Hana. Dia pun disalah mengertikan oleh Elia, hamba Tuhan, yang mengepalai rumah Tuhan di Silo. Elia mengira Hana hanyalah seorang perempuan dursila, bermabuk-mabukan. Di 1 Samuel pasal 1 ayat 12-14. Hana hanya akan mengotori rumah Tuhan.
Itu yang dianggap oleh hamba Tuhan ini. Suaminya, Penina yang sesama wanita juga tidak bisa berempati, tidak memahami. Bahkan di situasi seperti itu pun, seorang hamba Tuhan, Eli, juga salah mengira, menganggap Hana adalah wanita dursila dan hanya mengotori rumah Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita ada di posisi Hana. Kalau kita ada di situasi yang dialami oleh Hana, itu sangat menyakitkan. Tetapi apa rahasia Hana dalam mengatasi kecemasan dan sakit hatinya? Ini menjadi poin yang mau kita sama-sama pelajari dari seorang Hana. Yaitu poin yang pertama, rahasia Hana dalam menghadapi kecemasan dan sakit hatinya yang begitu dalam. Yaitu yang pertama, doa. Hana memiliki kekuatan doa. 1 Samuel pasal 1. Ini ada 3 ayat. Ayat 10, ayat 12, dan ayat 15. Ayat 10, dengan hati pedih dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat yang ke-12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa, ada kata berdoa di hadapan Tuhan, maka Elia mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan yang ketiga, ayat 15, tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Kata melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan, ini adalah doa, adalah ungkapan bahwa Hana berdoa kepada Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ada 3 pengulangan di sini. Pengulangan doa. Ini berarti penekanan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Apapun yang kita hadapi saat ini. Sama halnya dengan Hana. Kecemasan, sakit hati, apapun pergumulan kita di situasi saat ini. Mari kita mau belajar dari seorang Hana. Kita mau berdoa. Kita mau terus-menerus berdoa. Mengungkapkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ini ada 2 pertanyaan. Seberapa banyak di antara kita, ketika kecemasan dan sakit hati menggerogoti kita, kita datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita dan terus-menerus berdoa. Atau seberapa di antara kita yang sudah lelah, capek, dan mungkin merasa tidak ada gunanya lagi berdoa. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mau setiap kita, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, kita tetap datang kepada Tuhan. Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita mau terus doa. Mau itu dalam kita keadaan suka, maupun kita dalam keadaan susah. Tetap berdoa. Mengapa? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat 18. Saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi. Firman Tuhan berkata, bukan saya yang mengatakan, firman Tuhan yang berkata, itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Poin yang kedua, rahasia seorang Hana menghadapi situasi, menghadapi sakit hati, kecemasan, pergumulan, yaitu poin yang kedua, belas kasih Tuhan. Hana mengharapkan belas kasih Tuhan. 1 Samuel pasal 1 ayat 11, ayat 17 dan 18. Apakah Hana mengharapkan belas kasih dari suaminya Elkanah? Tidak. Kemudian, apakah Hana mengharapkan belas kasih dari sesamanya, yaitu Penina? Juga tidak. Apakah Hana mengharapkan belas kasih dari Imam Eli? Tidak, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Hana kepada seorang imam pun
Kepada seorang hamba Tuhan pun dia tidak mengharapkan belas kasihan. Itu ada di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat 13 jelas membuktikan bahwa Hana berkata-kata dalam hati. Dia tidak menyampaikan, dia tidak mengharapkan belas kasih seorang imam. Bisa saja saat itu Hana mencurahkan imam, ada seorang hamba Tuhan, ya kan? Dia bisa saja mengadu apa yang sudah dilakukan Penina kepada suaminya atau kepada imam. Tetapi di sini Hana tidak mengharapkan belas kasih dari manusia, dari suaminya, dari sesamanya Penina, bahkan kepada orang tuanya. Di sini tidak dicatat dalam Alkitab apa dia mengadu kepada orang tua, apa dia pulang ke rumah orang tuanya. Bahkan kepada seorang imam, dia tidak mengharapkan belas kasih dari sesama manusia. Tetapi, nah ini dia, tetapi Hana mengharapkan belas kasih dari Tuhan. 1 Samuel pasal 1 ayat 11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Di ayat ini ada kata bernazar. Mari kita lihat apa perbedaan bernazar dan berjanji. Bernazar adalah sebuah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang dia inginkan tercapai. Dan berjanji adalah sesuatu kesanggupan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam usaha untuk mendapat kepercayaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Hana bernazar. Ini sebagai bukti bahwa dia mengharapkan belas kasih Tuhan. Karena kalau bernazar, dia akan melakukan sesuatu ketika tujuannya itu tercapai. Tetapi kalau dia berjanji, dia akan melakukan karena dia sanggup. Janji itu sesuatu yang dia lakukan karena dia sanggup, makanya dia berani berjanji. Tetapi di sini Hana bernazar. Ini sebagai ungkapan bahwa Hana menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Hana bernazar sebagai bukti bahwa Hana menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Hana sungguh-sungguh mengharapkan belas kasih Tuhan. Dia tidak mudah menyerah. Satu Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 18. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak mengulang lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ada kata pergilah, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta. Dan kemudian setelah Hana mendengar kata Nabi Eli, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Bukti yang kedua, Hana membutuhkan belas kasih Tuhan. Ketika Nabi Eli berkata demikian, yaitu pergilah, akan memberikan. Hana beriman bahwa ia akan memperoleh belas kasih Tuhan. Maka ia yang tadinya tidak mau makan minum, Bapak Ibu, di ayat 8, karena dikatakan dia bersedih hati sehingga dia tidak mau makan minum. Tetapi di sini ketika mendengar perkataan Imam Eli, maka ia mau makan dan tidak muram lagi. Dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, poin yang ketiga. Yang pertama tadi adalah doa. Hana memiliki kekuatan doa. Dan yang kedua adalah belas kasih Tuhan. Hana mengharapkan belas kasih Tuhan. Yang ketiga, kita
Kita mau belajar dari seorang Hana. Hana setia beribadah kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 1 ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga dia menangis dan tidak mau makan. Dari tahun ke tahun, ada kata dari tahun ke tahun. Walaupun dia disakiti, walaupun dia tahu setiap tahun pasti dia akan disakiti, mendapat penghinaan dari Penina, tetapi dia tetap pergi beribadah kepada Tuhan. Hasil dari kesetiaan Hana. Hana itu bukan hanya setia kepada Tuhan, dia juga setia kepada suaminya Elkanah. Buktinya sekalipun dia di madu, dia tetap setia. Bahkan dia tetap ikut serta dengan Elkanah untuk pergi memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Hasil dari kesetiaan Hana. Di sini Hana menerima belas kasih Tuhan. Doa Hana dijawab Tuhan. Hana melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Aku telah memintanya dari Tuhan. Itu arti dari nama Samuel. Hana yang tadi kandungannya ditutup oleh Tuhan. Di sini di ayat yang ke-19 dan 20 saya akan bacakan. Esokan lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Hana setia beribadah kepada Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kesetiaan itu membuahkan hasil. Dan inilah hasil, inilah buahnya yang diterima oleh Hana. Belas kasih Tuhan. Hana dijawab Tuhan doanya. Tuhan membuka kandungan Hana. Tuhan memberikan seperti yang Hana mau, anak laki-laki. Bisa saja saat itu dia memperoleh anak perempuan. Benar Bapak Ibu? Tetapi seperti doanya, Hana minta anak laki-laki. Dan Tuhan memberikan anak. Tuhan menjawab doa. Ini adalah hasil dari kesetiaan Hana. Dia memperoleh belas kasih Tuhan. Dan bukan hanya dari Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Hana paling dikasihi suaminya, Elkanah. Elkanah sebagai kepala keluarga setuju dan menerima nazar Hana untuk menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 1 ayat 22 dan 23. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadiran Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkanah, suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya tahu betul sudah begitu lama Hana menginginkan seorang anak. Dan ketika dia memiliki anak, dia harus menepati janjinya. Dia harus setia menepati janjinya. Dan dia mengatakan kepada suaminya bahwa ketika anak ini sudah cerai susu, akhirnya sudah tidak menyusui lagi, dia mau menyerahkan kepada Tuhan. Ini dia mengatakan tidak ikut karena dia masih ingin bersama-sama. Dia ingin terus bersama dengan anaknya. Karena dia tahu nanti ada waktunya dia akan menyerahkan kepada Tuhan. Bagi Hana berat Bapak Ibu. Sangat berat. Sekalipun doanya dijawab Tuhan, tetapi dia tahu dia harus menyerahkan kepada Tuhan. Begitu juga suaminya Elkanah. Kenapa saya bilang Elkanah begitu mengasihi? Karena akhirnya seharusnya kepala keluarga yang mengambil keputusan. Anak ini akan atau tidak. Tetapi karena dia tahu istrinya sudah bernazar. Bisa saja dong suaminya berkata, tidak usah.
Apalagi ini anak dari istri yang paling dia kasihi. Tetapi di sini dikatakan di dalam firman Tuhan di ayat 23, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Puji Tuhan. Elkana melihat kesetiaan seorang hamba. Dan ini hasilnya yang diperoleh. Hana paling dikasihi suaminya, sehingga apapun yang dipandang baik oleh Elkana, suaminya menerima. Meskipun dia sebenarnya juga berat hati untuk melepaskan anaknya. Hana setia membayar nazarnya. Tadi saya sudah katakan di awal, Hana setia membayar nazarnya. Bilangan 15 ayat 8 sampai 10. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam kitab Bilangan ini mengungkapkan bagaimana kita bernazar, apa yang kita bawa. Saya bacakan, dan apabila engkau mengolah seekor lembu sebagai korban bakaran atau sebagai korban sembelih, baik untuk membayar suatu nazar khusus maupun sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai korban sajian. 3/4 efa tepung yang terbaik diolah dengan setengah hin minyak, dan sebagai korban curahan haruslah dipersembahkan. Kau persembahkan setengah hin anggur. Itulah korban apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Hana tidak hanya mempersembahkan anaknya Samuel, Bapak Ibu, tapi di sini di ayat 24, 1 Samuel pasal 1 ayat 24, setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 efa tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di sini. Hana setia di dalam melakukan nazar. 1 Samuel pasal 1 ayat 28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ini bukti bahwa Hana menyerah Samuel ketika Samuel sekitar umur 3 atau 4 tahun. Itu lagi lucu-lucunya. Seumuran Tian diserahkan kepada Tuhan. Seumur hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Luar biasa hati seorang hamba. Inilah yang menjadi rahasia seorang hamba. Poin yang pertama, Hana memiliki doa. Hana memiliki kekuatan doa. Yang kedua, belas kasih Tuhan. Hana mengharapkan belas kasih Tuhan, bukan manusia, bukan suami. Dan yang ketiga, rahasia seorang hamba, yaitu Hana setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita ingat ketiga hal ini dan kita taruh dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, mari kita miliki ketiga hal yang dimiliki oleh hati. Doa, belas kasih Tuhan, dan kesetiaan. Saudara-saudari, di akhir cerita saya mau bagikan juga ada bonus. Samuel pasal 2 ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda di hadapan Tuhan. Ini bonus dari Tuhan. Hana bukan hanya melahirkan 1 anak, yaitu Samuel, melainkan 6 anak. Adik-adiknya 3 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi total anak Hana berapa? 6 anak. Bapak Ibu, ini luar biasa. Ketika Hana menaruh harapannya kepada Tuhan, berdoa, menaruh belas kasih Tuhan dan setia kepada Tuhan, Hana memperoleh bonus yang luar biasa. Saya percaya bukan hanya Hana, tapi setiap kita, ketika kita sungguh-sungguh mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, pergumulan kita, persoalan kita kepada Tuhan, saya percaya
Ketika kita juga menaruh belas kasih Tuhan, mengharapkan belas kasih Tuhan, dan setia kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita belajar dari seorang anak. Saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian saat ini. Apa kecemasan, apa kekhawatiran, atau ada sakit, penyakit. Tapi mari kita mau belajar dari seorang anak. Mari kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini boleh kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hati yang seperti Hana, Tuhan. Apapun yang saat ini dihadapi oleh setiap kami, jemaat Tuhan, di surat ministry ini, Bapak. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya jawaban dalam setiap doa kami. Engkaulah satu-satunya harapan kami. Dan kami membutuhkan belas kasih-Mu, Tuhan. Dan kami mau terus setia kepada-Mu, Bapa. Berkati setiap kami, Tuhan. Biar kami semakin kuat, iman kami semakin kokoh di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan firman Tuhan ini menjadi kami boleh menjalani hari kami bersama Engkau, Tuhan. Tuhan, kami telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan setiap kami, yang menguatkan kami, yang memimpin kami, yang mengajar setiap kami. Untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang menjadi militan, bahkan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, Bapak. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.